kembali lagi bersama saya, Herlina Teresa Panjaitan di My Radio VN. Kali ini saya akan mengajak people berbincang-bincang tentang bagaimana sih ekonomi negara kita di awal masa pandemi hingga saat ini. Tapi sebelum itu people, aku akan persembahkan sebuah lagu dengan judul Pelangi di Matamu yang akan aku nyanyikan sendiri dari Jamrud. So, ini dia. 30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama kan tak darimu. Mungkin butuh khusus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan menyiksa diri. Sayang padamu. Oke people, itu tadi lagu yang aku persembahkan, aku nyanyikan sendiri dari Jamrud, yaitu Pelangi di Matamu. Oke, balik lagi ke perbincangan kita di awal, yaitu tentang ekonomi di awal pandemi COVID-19 hingga saat ini. Cara corona dulu nih people, kita tahu sendiri corona masuk ke dalam negara kita di bulan 3 tahun 2020, di mana negara kita benar-benar terkejut akan adanya corona. Seperti contohnya pasti ke ekonomi kita sendiri, ekonomi pribadi lepas pribadi, dan bahkan ekonomi negara kita yang pasti terkejut akan adanya corona ini dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang membuat ekonomi kita pada saat itu terguncang, turun sangat ke bawah. Seperti contohnya itu melemahnya nilai rupiah ya people. Kita tahu sendiri pas seperti itu people, karena kita tahu sendiri dengan adanya corona ini membuat kita menjadi antisosial yang mendadak. Seperti kita bahkan keluar rumah saja kita sangat-sangat was-was pada awal masa pandemi waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun kita masih dihantui dengan adanya pandemi ini. Tapi dengan itu pun kita harus tetap bisa menjaga semuanya dengan stabil, seperti mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Walaupun sekarang sudah mulai renggang atau mulai longgar, tapi kita harus tetap bisa menjaganya supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. So, kita bisa bicara lagi tentang ekonomi. Ekonomi negara kita pada saat itu benar-benar sangat turun, sangat merosot ke bawah, seperti yang saya bilang tadi di awal, yaitu penurunan nilai rupiah yang lumayan signifikan dari awal kita sebelum masa pandemi muncul. Jadi people, seperti yang kita tahu itu terjadi pasti dari banyak faktor, tapi saya menguraikan dua saja, yaitu satu, di PHK-nya para pekerja. Seperti PHK massal ya people, kita tahu sendiri pasti dari situ nilai rupiah kita atau nilai ekonomi kita terlihat sangat
sangat merosot, yaitu seperti di PHK-nya para pekerja, dan kedua itu seperti berkurangnya pemasukan dari tempat wisata, rekreasi, bahkan tempat perbelanjaan yang seharusnya menjadi salah satu tombak besar ekonomi negara kita. Di situ kita terlihat. Oke people, dari dua itu saja kita sudah mengetahui bahwa ekonomi negara kita di awal pandemi COVID-19 hingga saat ini masih sangat-sangat berkembang dari up to normal, karena sebelumnya pandemi COVID-19 ini benar-benar sudah membuat ekonomi kita terguncang. Tapi kita harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap stay safe, stay healthy. So people, itu tadi mengenai ekonomi di awal pandemi COVID-19 hingga saat ini. Untuk kata-kata saya yang kurang tepat, saya minta maaf. So see you next time people, bye bye.